Sebuah gerakan sosial yang menginginkan perubahan mendasar dalam sistem politik dan ekonomi. Reformasi 1998 menjadi salah satu sejarah yang sangat berpengaruh dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia. Sebagai kesatuan aksi masyarakat yang bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan otoriter dan memperjuangkan demokrasi, reformasi sendiri adalah upaya menciptakan negara yang demokratis, adil, sejahtera, dan menghormati hak asasi manusia. Diyakini bahwa rakyat harus memiliki kendali atas masa depan mereka, tidak lagi dikuasai oleh kelompok-kelompok elit tertentu. Untuk dapat mengerti tentang pergerakan reformasi 1998, cara berpikir para tokoh harus dimengerti dan dimaknai sesuai dengan kondisi saat itu. Aktivis reformasi memiliki cara berpikir yang kritis dan progresif. Mereka percaya bahwa sistem politik yang ada saat itu tidak adil dan korup, serta perlu diubah secara mendasar. Mereka memandang bahwa langkah-langkah kecil tidak lagi cukup mengatasi permasalahan yang ada. Mereka mengusung ideologi perubahan struktural yang menyasar pada sistem politik dan ekonomi. Perubahan dan perbaikan harus dilakukan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang lebih adil dan merata. Dalam hal ini, aktivis reformasi juga harus memiliki pemahaman yang kuat tentang hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Mengembangkan ide dan gagasan, mereka harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Cara berpikir aktivis reformasi dimulai dengan kesadaran bahwa ada kekurangan dan ketidakadilan dalam sistem yang ada di masyarakat. Memulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari tahu penyebabnya. Reformasi 1998 terjadi disebabkan ada beberapa alasan yang menjadi beban lama bagi rakyat, terutama berasal dari ketidakpuasan ekonomi, politik, dan sosial selama 32 tahun Orde Baru. Kejatuhan nilai rupiah secara drastis dan berdampak pada angka pengangguran serta inflasi tinggi di Indonesia. Kelompok masyarakat menengah yang terpukul ekonominya memandang bahwa pemerintah tidak berhasil menangani krisis tersebut. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan kediktatoran dan korup. Kekuasaan dipegang oleh kelompok kecil elit pemerintah dan militer. Pemimpin yang berkuasa mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat rakyat. Kritik atau tuntutan rakyat yang diajukan dapat dianggap sebagai tindakan subversif dan melanggar hukum. Masyarakat dikekang dalam hal kebebasan berbicara, berpikir, dan berekspresi. Selama masa pemerintahan Orde Baru terjadi banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang merajalela seperti pengaturan tender, kepemilikan aset negara, suap pada pegawai negeri, dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Orde Baru tidak mampu memberikan keadilan sosial kepada seluruh elemen masyarakat, terutama kepada golongan menengah ke bawah. Keberpihakan pemerintah yang lebih dominan kepada pengusaha besar dan perusahaan asing menjadi titik kritis yang meningkatkan ketidakpuasan rakyat. Masyarakat yang dianggap musuh pemerintah seringkali ditindas dan mengalami kriminalisasi. Tindakan-tindakan represif seperti penangkapan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan tidak pada tempatnya. Selain itu, Orde Baru dikenal dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sering tidak diproses. Selama lebih dari 3 dekade pemerintahan Orde Baru, terjadi penempasan terhadap aktivis, mahasiswa, dan oposisi politik, serta pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menciptakan keinginan untuk perubahan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Terdapat antusiasme besar dari masyarakat untuk terlibat dalam politik dan memiliki kebebasan berbicara. Beberapa aktivis dan tokoh masyarakat menuntut reformasi dan perubahan terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Dalam pandangan aktivis, sistem politik dan ekonomi Indonesia saat itu telah mengalami kegagalan dalam memberikan pelayanan publik yang baik, memajukan masyarakat, serta memberikan peluang yang sama bagi semua warga negara. Oleh karena itu, mereka memandang pentingnya perubahan mendasar dalam sistem tersebut. Aktivis reformasi dikenal dengan semangat perjuangan yang tinggi dan tidak takut melakukan aksi-aksi massa, unjuk rasa, dan demonstrasi sebagai bentuk aksi politik mereka. Mereka sadar bahwa tanpa mobilisasi publik yang kuat, perubahan tidak akan terjadi. Selain itu, aktivis reformasi juga memiliki kemampuan untuk memobilisasi opini publik dan membuat tuntutan yang jelas dan konkret.
Mereka mampu membangun kesadaran kolektif bahwa perubahan diperlukan, sehingga partisipasi publik semakin besar dan memaksa pemerintah untuk bertindak. Sebagai akademisi, mahasiswa memiliki peran penting dalam gerakan reformasi yang meminta perubahan politik dan sosial di Indonesia. Mahasiswa memilih untuk berpikir kritis dan terlibat aktif dalam gerakan reformasi. Mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membawa perubahan positif. Mereka sangat menyadari pentingnya perubahan dan memperjuangkannya dengan segala daya yang dimiliki. Mahasiswa saat itu juga sangat peduli terhadap isu-isu sosial, politik, seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan pengabaian terhadap hak-hak rakyat. Mereka tidak hanya berkutat pada aktivitas kampus, namun juga terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi dan sosial politik di luar kampus. Mahasiswa pada saat itu memperlihatkan semangat perjuangan yang tinggi untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara, sehingga banyak perubahan-perubahan positif yang terjadi setelah reformasi 1998. Aktivis reformasi selalu berpikir jangka panjang dan memperjuangkan tujuan yang besar dan mulia. Mereka tidak hanya terfokus pada masalah kecil, tapi juga mampu melihat dampak jangka panjang dari perjuangan mereka. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjuangan rakyat Indonesia pada masa lalu dan menjaga nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia sebagai fondasi bangsa ini ke depannya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.